Yang kedua adalah marketing kemampuan bisa, tapi kemauan yang kurang. Dan yang ketiga adalah marketing yang kurang semua, kemauannya kurang, kemampuan juga kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi guys. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat, selalu dalam keberkahan dan kemuliaan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salah satu yang akan saya sampaikan pada marketing serba bisa ini adalah bagaimana caranya marketing menyikapi tipikal-tipikal atau karakter-karakter dari para nasabah. Ya, sebelum saya lebih lanjut, akan saya sampaikan dulu nih, bagi teman-teman ya, marketing baru terutama nih, yang benar-benar nanti akan terjun ke lapangan, teman-teman harus pahami dulu ya. Ada 4 karakter marketing di sini. Yang pertama, marketing dengan karakter kemampuan bisa, tapi kemauan kurang ya. Yang kedua adalah marketing kemampuan bisa tapi kemauan yang kurang. Dan yang ketiga adalah marketing yang kurang semua, kemauannya kurang, kemampuan juga kurang ya. Dan yang keempat adalah tentu yang ideal, marketing serba kondisinya adalah kemampuan oke, kemauan juga oke. Ini yang idealnya seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang terjun dalam dunia marketing nanti, kalian ada waktu 1 tahun ya, bahwa kalau seandainya teman-teman di dalam instansi atau perusahaan atau lembaga keuangan atau perbankan ya, dalam 1 tahun itu tidak berkembang ya, karena 4 hal itu tadi ya, karena tentu kemauan atau kemampuan ya, tadi yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman ya, saya harapkan teman-teman harus tahu, ambil keputusan secepatnya ya, untuk pindah ke perusahaan yang lain. Karena kalau dari awal 1 tahun kalian sudah merasa tidak nyaman, sudah merasa tidak pas ya, sudah tidak merasa pas dengan pekerjaan yang ada di lembaga keuangan atau perbankan atau perusahaan consumer good ya, itu teman-teman berarti di situ memang passionnya tidak pas di situ ya. Jadi saya harapkan kalau passion saja tidak bisa kalian bangun dalam waktu 1 tahun itu, berarti memang teman-teman tidak cocok di perusahaan itu. Jadi harus cepat ya, teman-teman harus mendapatkan yang jadi teman-teman harus cepat mendapatkan perusahaan yang sesuai, pekerjaan yang sesuai dengan teman-teman ya. Banyak teman-teman yang dulu dari consumer good masuk ke perbankan ya, kadang-kadang banyak sekali yang nggak cocok nih ya, padahal di consumer good dia nomor 1 bahkan, tapi pada saat dia terjun di perbankan dia tidak bisa apa-apa. Demikian juga sebaliknya, banyak juga teman-teman yang dari perbankan menjadi marketing di perusahaan consumer good juga sama ya, passionnya nggak keluar. Jadi ini tipikal marketing di sini, teman-teman harus paham kemampuan dari teman-teman ini, kemauan dari teman-teman ini. Ya, kalau teman-teman selama punya kemauan, ya, kemampuan bisa, ya, bisa belajar lah. Ya, dalam waktu 3 bulan kalian bisa belajar cepat. Begitu juga kalau kalian kemampuannya tinggi, kemauan kurang, ya, kalian harus banyak-banyak belajar, ya, kepada pimpinan-pimpinan kalian. Buku-buku ya sekarang banyak, motivator-motivator banyak, ya, yang bisa memberikan inspirasi pada teman-teman semua. Jadi teman-teman semua passionnya bisa keluar nanti ya. Kadang-kadang kita perlu orang lain untuk menggali passion kita. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan sampaikan bahwa salah satu dari marketing serba bisa ini saya ambil yang paling penting ya.
yaitu bagaimana caranya marketing bisa menyikapi tipikal-tipikal nasabah yang berbeda. Ya, nanti akan saya sampaikan nih. Ada nasabah yang analitik, nanti ada nasabah yang asertif, ada nasabah yang kontradiktif, dan juga ada nasabah yang impulsif. Jadi ada 4 kategori ini. Kalau teman-teman marketing bisa menyikapi ya dalam keempat karakter para nasabah dan customer ini, saya yakin nih ya, ini benar-benar teman-teman bisa menjadi marketing yang serba bisa. Yang pertama adalah nasabah analitik. Yang akan saya sampaikan di sini contohnya adalah di lembaga keuangan atau perbankan. Ya, nasabah atau customer analitik ini biasanya dia tidak terlalu banyak bicara. Dia akan banyak menggali informasi dari teman-teman ya, para marketing nih. Ya, dia pasti akan menanyakan berapa plafon yang akan dia dapatkan, berapa marginnya, berapa biaya administrasi, biaya provisinya, berapa biaya notaris, biaya asuransi, dan lain sebagainya. Dan berapa yang akan dia dapatkan bersih pada saat pencairan. Ya, jadi dia nasabah-nasabah seperti ini, dia akan mengcompare. Ya, saya di bank ini seperti ini, di lembaga keuangan seperti ini. Dia akan selalu mengcompare. Jadi, marketing dalam hal ini yang perlu disikapi adalah harus memiliki kemampuan, harus mengerti benar product knowledge-nya. Ya, harus mengerti benar nih. Jadi benar-benar paham dan kompetitor. Misal lembaga keuangan lain seperti apa marginnya, lembaga keuangan lain aturan-aturan atau regulasinya seperti apa. Ya, jadi teman-teman akan paham di situ. Dan juga teman-teman harus paham di sini adalah bagaimana terkait dengan angsuran ke depan. Ya, apakah seandainya dia melunasi, apakah kena penalti? Apakah dihitung semua bunganya? Apakah bunga selesai pada saat pelunasan itu sendiri? Jadi ini akan ditanyakan oleh para nasabah yang analitik nih. Jadi ini marketing harus benar-benar menguasai product knowledge, ya, menguasai kompetitor, ya, harus menguasai kondisi update ekonomi saat ini. Jadi teman-teman akan lebih mudah memahami nasabah-nasabah seperti itu. Jadi sudah siap di depan. Yang kedua adalah nasabah asertif. Nasabah asertif di sini adalah nasabah yang biasanya membutuhkan waktu yang agak panjang ya untuk mengambil produk ya atau relationship-nya. Hubungannya akan agak lebih panjang sedikit. Ya. Tipikal nasabah asertif ini biasanya dia membangun kepercayaan dulu nih. Dia akan nanya banyak dulu. Ya kan? Ya, ada rasa nyaman nggak dengan marketing ini dalam menjalin hubungan ini dulu. Dia butuh waktu. Jadi yang perlu disikapi oleh marketing di sini adalah bagaimana marketing ya membuat kepercayaan, ya, membuat nyaman pada nasabah asertif ini, dan bagaimana marketing ini bisa menjembatani kebutuhan dari nasabah ini. Bahwa nasabah ini kebutuhannya apa yang pada saat ini dan kedepannya seperti apa. Nasabah punya program yang seperti apa, ya kan? Yang akan ditindaklanjuti dengan modal kerja kita seperti apa. Jadi di sini nasabah ini lebih bisa dikatakan sebagai konsultan ya, konsultan buat nasabah itu sendiri. Jadi ini bisa bertukar pikiran dengan nasabah terkait hal yang lain. Bisa juga kadang-kadang nasabah asertif ini dibangun dengan hobi nasabah. Misal nasabah suka mancing. Ya, kita juga harus paham lah hal yang seperti itu. Nasabah suka burung ya, suka ikan ya, jenis-jenis ikan seperti apa, jenis-jenis burung seperti apa. Nasabah suka dengan batu akik misal ya, harus tahu nih batu safir seperti apa, zamrud seperti apa, kalimaya seperti apa. Jadi harus paham. Teman-teman harus menguasai hal-hal yang kadang-kadang non teknis di sini. Ya, itu yang harus dimiliki oleh seorang marketing dalam menyikapi nasabah asertif. Jadi ada tahap pertama, pengenalan dulu, ngobrol-ngobrol dulu, tahap kedua, tahap ketiga ya. Pada saat nasabah sudah merasa nyaman dan kebutuhan sudah digali oleh para marketing ini, teman-teman bisa masuk di sisi itu. Ya, ini yang saya kasih contoh di lembaga keuangan ya dengan perbankan ya.
Kalau yang customer good atau jasa, silakan menyesuaikan. Oke, yang ketiga adalah nasabah kontradiktif nih, ya. Sebaik apapun produk kalian, ya, semurah apapun produk kalian, ya, murah apapun margin kalian, biaya free sekalipun, dia akan kontradiktif nih. Sebetulnya nasabah-nasabah ini sudah tahu, sudah paham, ya, sudah paham dia, tapi dia akan berusaha untuk mengcompare, ya, untuk membandingkan, wah, margin, ya, di lembaga keuangan Bapak terlalu mahal, wah, produk di sini kalau di bank ini akan seperti ini, misal dalam tahun ketiga dia akan misal bebas 1 kali angsuran atau apapun, ya, dalam arti banyak hal-hal yang nasabah ini sebetulnya tahu bahwa hampir seluruh lembaga keuangan atau perbankan itu aturannya hampir sama aja sebetulnya. Yang membedakan adanya margin dan biaya-biaya. Biaya-biaya pun hampir tipis-tipis saja nih. Yang sangat membedakan adalah margin. Ya, di sisi ini. Dan pada saat pelunasan itu, apakah terkena penalti, apakah bunga, ya, atau margin itu stop pada waktu itu yang membedakan di sisi itu aja. Jadi ada flat, ada anuitas, ya, itu harus paham. Dalam syariah pun akan diterangkan juga sama, ya, cuma bahasanya aja yang berbeda saja. Oke, jadi yang perlu disikapi oleh marketing untuk nasabah yang kontradiktif ini adalah bagaimana marketing bisa menyamakan frekuensinya saja, ya. Kalau nasabah kontradiktif seperti ini, ya, selalu menjatuhkan nih, apa saja yang kalian bicarakan itu seringkali memang tidak ada benarnya itu loh. Selalu dianggap mahal, selalu dianggap bahwa produknya kurang bagus gitu loh. Selalu akan di-compare dengan produk lain yang sebetulnya nasabah atau customer ini tahu bahwa produk lain pun tidak lebih baik daripada produk kita. Ya, ini nasabah kontradiktif. Jadi marketing di sini harus lebih sabar, ya, menyamakan frekuensi dulu nih, menyamakan frekuensi antara marketing dan nasabah, disamakan dulu, ikuti alurnya dari nasabah itu. Alur kemana ikutin aja dulu, ya, apa yang dia tanyakan sampaikan saja, ya, bikin dia nyaman, bikin dia merasa menang aja, bikin dia merasa bahwa ya sudah, silahkan, apapun yang ibu bapak bicarakan, ya saya terima. Teman-teman di sini, ya, harus memiliki solusi-solusi, pendekatan-pendekatan yang lebih sifatnya adalah menggali bahwa pada saat ini apa yang dipakai oleh Bapak Ibu, produk apa gitu. Kalau di lembaga keuangan berarti Bapak bekerja sama dalam modal kerja atau investasi itu dengan lembaga keuangan mana atau dengan perbankan mana. Itu yang sifatnya di marketing itu akan nanti mengikuti, ya, mengikuti apa yang diinginkan oleh para nasabah atau customer itu. Kemudian yang keempat ini, ya, ini tipikal nasabah impulsif, ya. Nasabah impulsif ini, ya, ini gabungan nih, ya, terkait nasabah. Ada yang nasabah macam-macam nih gabungannya nih. Ada yang asertif, ada yang analitik, ada yang kontradiktif, ya. Impulsif di sini adalah nasabah-nasabah yang memang pada saat, ya, para marketing datang di situ, pada saat yang sama kebutuhan dari nasabah atau customer itu memang sedang ada. Jadi produk apapun, ya, yang para marketing jual itu, ya, pasti akan diterima. Walaupun marginnya lebih tinggi, biayanya lebih tinggi sedikit. Tapi yang paling penting untuk nasabah impulsif ini adalah bagaimana mereka, ya, kebutuhannya itu terpenuhi dengan cepat, dengan baik. Misal kalau di lembaga keuangan plafonnya yang penting jelas lah plafonnya seperti ini, ya, jangka waktunya sekian sesuai dengan kemampuan bayar dari nasabah itu sendiri. Jadi nasabah impulsif ini tidak perlu panjang lebar atau kita terlalu pendekatan yang terlalu lama, ya. Yang paling penting digarisbawahi oleh marketing di sini adalah teman-teman harus paham, ya, marketing harus paham dengan 5C, ya, harus tahu karakternya, harus tahu kondisinya, harus tahu capital, ya, harus tahu juga kolateralnya, harus tahu dengan kapasitasnya. Jadi teman-teman harus paham itu 5C itu.
ya. Jadi marketing di sini adalah bagaimana membangun kepercayaan kepada nasabah baru ini, ya, terkait prosesnya, bahwa proses di kita ini cepat nih, seperti ini. Yang penting, ya, Bapak Ibu, semua kelengkapan-kelengkapan itu terpenuhi pada saat ini, ya, pasti akan cepat dalam proses pengambil keputusan itu. Nah, ini yang kadang-kadang, makanya saya selalu bilang kepada teman-teman, marketing itu harus punya teknik-teknik, ya, bagaimana menyikapi kondisi yang ada, terutama kepada nasabah atau customer, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dengan marketing serba bisa, ya. Bagaimana marketing menyikapi kondisi saat ini. Marketing harus fatonah nih, harus cerdas dalam menyikapi kondisi saat ini. Apa yang harus dilakukan bila menghadapi keempat nasabah tadi, ya, nasabah yang analitik seperti apa, nasabah yang asertif seperti apa, nasabah yang kontradiktif seperti apa, nasabah yang impulsif harus seperti apa, ya. Mudah-mudahan ini sedikit membantu teman-teman. Silakan mengeksplor sendiri, ya, teknik-teknik atau strategi-strategi yang baru. Ya, ingat saya, ATM, amati, tiru, modifikasi. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.